Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Maria Sofia Tulasi dengan nomor induk kesiswaan 211F10391 kelas A6 Prodi PLB Universitas PGRI Argopuro, Jember. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan tentang kisah sebuah keluarga yang ayahnya mengalami retardasi mental. Ayahnya bernama Sam, ibunya bernama Becca, dan anaknya bernama Lucy. Keluarga ini dikatakan broken home ketika istrinya melahirkan di rumah sakit. Setelah melahirkan, istrinya pergi meninggalkan suami dan anaknya. Saat itu, Sam merasa bingung, merasa khawatir, cemas apa yang harus dia lakukan. Dengan keadaan seperti itu, Sam juga akhirnya menerima kenyataan itu. Ia berani menghadapi situasi itu, mau merawat, mengasuh, mendidik anaknya dengan baik. Awalnya anak itu sering menangis karena memang seorang bayi pasti membutuhkan asih dari seorang ibu, kasih sayang dari seorang ibu. Tapi apa daya, dengan keadaan seperti itu, tetangga pun tidak tinggal diam, tetapi mereka datang menghampiri Sam, memberi perhatian, kepedulian, dengan memberi arahan bagaimana cara merawat, mengasuh, dan mendidik anak itu sehingga nantinya bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik. Teman-teman dari Sam yang juga mengalami retardasi mental, mereka selalu mencari waktu datang mengunjungi Sam dan anaknya, memberikan peneguhan, bercerita, bergurau, meneguhkan, sehingga hari-hari Sam juga dilalui dengan penuh gembira, bahagia, karena dikuatkan, diteguhkan oleh tetangga dan juga teman-teman. Hari demi hari, anak ini bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik, anak yang soleh, anak yang tahu menghargai orang tua dan juga orang lain. Di usia 7 tahun, anak Lucy ini berusia 7 tahun, tiba-tiba dari pihak sekolah, karena mereka khawatir, cemas dengan pola perawatan atau asuhan dari seorang ayah yang mengalami retardasi mental, sehingga mereka membawa atau memberitahu masalah ini ke pihak pengadilan agar anak ini dipisahkan dengan ayahnya. Mereka memanggil
Departemen Layanan Anak dan keluarganya untuk melayani masalah tersebut. Saat itu hati Sam atau sebagai seorang ayah sangat sedih, sangat terpukul karena akan dipisahkan dengan anaknya. Tapi Sam tidak tinggal diam. Ia berjuang, berusaha dengan caranya mencari jalan keluar bagaimana sehingga bisa menyelesaikan masalah ini. Akhirnya Sam mencari seorang pengacara yang bernama Ibu Rita. Awalnya Ibu Rita menolak penawaran atau permohonan dari Sam. Tapi karena kegigihan, niat yang kuat, kemauan yang kuat dari Sam, ia tidak bosan-bosan mendatangi Ibu Rita untuk menerima permintaannya. Akhirnya suatu hari hati Ibu Rita luluh. Ia menerima permintaan Sam untuk menjadi pengacara merebut kembali hak asuh. Sam merasa sangat bahagia, merasa sangat gembira karena ada harapan bahwa ia akan tetap bersama anaknya. Ia tidak ingin dipisahkan dengan anaknya. Nah, dari cerita singkat ini saya bisa melihat masalah-masalah yang ada dalam cerita. Yang pertama itu seorang ayah yang mengalami retardasi mental. Lalu masalah yang berikut, seorang ayah yang keadaan seperti itu ditinggalkan istrinya dengan bayi yang baru lahir. Lalu yang berikut, bagaimana seorang ayah berperan sebagai ayah dan ibu untuk merawat anak dari bayi. Lalu yang berikut, masalah dari pihak sekolah untuk memisahkan ayah dengan anak. Lalu yang saya lihat, apa yang menjadi solusi? Solusi apa yang ditemukan? Yang pertama, Sam dengan keadaan seperti itu, ia berani menerima kenyataan. Sam menerima situasi, sabar, tabah untuk menerima, untuk merawat, mengasuh dan mendidik anaknya. Sam berani menjadi dua figur, yaitu figur seorang ayah dan figur seorang ibu. Lalu yang berikut, Sam tidak putus asa. Ia mencari jalan keluar untuk
mendapat seorang pengacara sehingga tidak boleh atau tidak akan dipisahkan dengan anaknya. Dari cerita ini saya menyimpulkan bahwa sebuah keluarga yang dikatakan kepala keluarga mengalami retardasi mental, tapi dia tampil dengan percaya diri, dengan tabah, dengan kuat, menjadi seorang ayah menghadapi berbagai persoalan masalah dan berjuang untuk tetap menjadi ayah yang baik. Berjuang agar ia tetap hidup bersama anaknya. Di dalam hidup harian mereka, peristiwa-peristiwa hidup yang mereka lalui, mereka mengisi dengan kebersamaan, bercerita bersama, berbagi cerita dalam suka dan duka. Mereka terlihat bahagia, melewati peristiwa-peristiwa hidup mereka walaupun tanpa seorang ibu. Anaknya sangat menerima keadaan ayahnya dengan tulus. Ia tidak ingin berpisah dengan ayahnya. Justru ia selalu ingin bersama di dalam suka maupun duka dengan ayahnya. Nah, cerita ini memotivasi kita. Baik, inilah cerita yang saya paham. Mungkin ada yang kurang, mohon dimaklumi. Sekian dan terima kasih.